Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di hari ke-9 di bulan Agustus 2024 dan hari ketiga di bulan Syafar 1446 Hijriah, Allah memberikan kita kesempatan untuk kembali hadir di sore hari ini, memberikan kita nikmat, memberikan kita umur, meringankan langkah kita untuk hadir dalam kajian kita di sore hari ini. Salawat dan salam kita panjatkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu saya sampaikan bahwa mudah-mudahan kita ini akan menjadi umat yang mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar nanti, karena kita adalah orang-orang yang selalu hadir dan mencintai majelis-majelis ilmu yang selalu diadakan. Moga Bapak Ibu jamaah sekalian menjadi bagian dari orang-orang yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah majelis taklim yang berbahagia, hari ini kita sebenarnya mendapatkan momen yang spesial karena ini pengajian perdana kita dengan Bapak Andi Yusuf. Beliau belum sebulan ya Pak ya, memimpin kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku. Jadi ini adalah momen kemarin kita sempat diberitahukan bahwa Bapak harus ke Makassar, ada kegiatan. Tiba-tiba tadi setelah sholat Jumat dikabarkan Bapak nggak jadi berangkat. Beliau akan hadir dalam pengajian ini. Dan inilah ada rahmat yang Allah berikan, kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama dengan beliau. Saya ucapkan terima kasih Pak untuk kesempatan kami bisa mengadakan kegiatan di tempat ini, di kantor Otoritas Jasa Keuangan ini. Nanti mungkin setelah Ustadz memberikan materi, kita bisa silaturahmi juga Pak, berkenalan dengan Bapak di momen hari ini. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, untuk kegiatan kajian kita hari ini, kita akan membahas tentang sejarah Madinah. Bagaimana Madinah itu terbentuk, kenapa Madinah dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi salah satu kota yang dituju ketika beliau berhijrah, dan kenapa Rasulullah begitu mencintai kota Madinah. Dalam kajian kita ini kita akan bersama-sama dengan Ustadz Hatta Ingga Tubun LC. Beliau akan menjelaskan semuanya terkait dengan sejarah Madinah. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, summa amma ba'du. Pertama yang saya hormati Pak Andi Yusuf yang sudah berikan kesempatan buat kita semua pengajian di tempat ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dari amal kebaikan yang sekarang ini kita lakukan. Jadi setiap amal-amal yang kita lakukan itu dia memiliki dampak terhadap apa-apa yang ada di sekitar kita. Saya ingat dulu cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Lalu Rasulullah berkemah dengan beberapa sahabat di satu tempat itu. Subuhnya Rasulullah kelewat. Lalu saat Rasulullah kaget bangun, Rasulullah bilang ke sahabat yang tidur,
angkat barang-barang kalian dan pindah dari tempat itu. Sebab dahulu tempat ini pernah disinggah oleh orang-orang yang sering bikin maksiat di tempat itu. Dengan demikian, kata para ulama, memang tempat yang sering dilakukan, yang dibuat kemaksiatan itu dia meninggalkan aura yang kurang bagus. Sebagaimana setiap pekerjaan, setiap amal kebaikan yang kita buat itu juga akan meninggalkan aura yang baik. Jadi saya kira kita semua tahu itu. Pergi di tempat-tempat tertentu ada aura-aura yang berbeda kita rasakan. Karenanya kita diminta terbiasa di tempat-tempat di mana kita berada, usahakan untuk melakukan amal kebaikan di situ. Entah itu dengan tilawah Al-Quran atau dengan buat pengajian, karena dampak atau efek dari kebaikan yang kita buat itu bukan hanya kepada sesama kita, tapi semua benda mati yang ada di sekitar kita itu pun akan merasakan hal demikian. Dan dia akan berikan nuansa yang suasana yang positif buat kita. Makanya kalau orang pergi ke masjid itu rata-rata bawaannya itu kebaikan. Ya, kalau sampai di masjid itu bawaannya kebaikan. Tapi kalau nanti beda lagi kalau ke tempat yang lain, bawaannya ada hal-hal yang aneh-aneh, begitu. Jadi alhamdulillah kita bisa berkumpul pada sore hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi Madinah ini punya sejarah yang panjang. Kemarin kita sudah sempat jelaskan proses hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya beberapa hal sudah sempat singgung tentang Madinah itu. Tapi di kesempatan ini sebelum saya menjelaskan itu, saya ingin mendahulukan dengan apa sih sebenarnya keistimewaan Madinah itu. Kota Madinah itu. Di sini ada para ulama menjelaskan keistimewaannya itu banyak sekali. Pertama, kota Madinah itu dia Allah jadikan sebagai haram, sebagaimana Makkah Allah jadikan haram ketika Nabi Ibrahim meminta. Kalau haram itu artinya nanti beberapa hukum-hukum berlaku. Misal, tidak boleh berburu binatang yang ada di sekitar Madinah. Kalau ada yang berburu, itu kena dam. Tidak boleh memotong sembarang tumbuh-tumbuhan di situ. Tidak boleh mengambil batu yang ada di Madinah lalu kemudian dibawa keluar. Itu tidak diperkenankan. Jadi kalau ke Madinah nanti yang sudah pergi pasti tahu betul bahwa Rasulullah SAW itu bikin batasan haram untuk Madinah itu ada. Jadi ada kalau saat saya kalau Bapak Ibu yang pergi ziarah Bukit Uhud itu nanti ada semacam dibuat tugu lah. Tugu itu yang para ulama menjelaskan itu batasan-batasan yang Rasulullah SAW tentukan sebagai tanah haram di Madinah. Jadi selain Nabi Ibrahim minta agar menjadikan tanah Makkah itu menjadi haraman aminan, memberikan rasa aman, pun demikian Rasulullah SAW meminta kepada Allah untuk menjadikan Madinah itu sebagai tanah haram dan memberikan rasa aman. Saya beberapa hari yang lalu sempat nonton ada satu penjelasan mu'alaf yang dia merasa takjub. Saya belum mempelajari Islam secara detail. Tapi ketika saya datang ke Makkah dan Madinah, saya rasa takjub. Takjubnya adalah karena orang sebegitu ramai, itu kira-kira berapa juta orang itu ya? Banyak sekali itu. Orang sebegitu ramai, tetapi rasa tenang itu tetap didapati. Kita biasanya kalau orang terlalu banyak itu biasanya rasa tenang tuh jarang didapati. Ya, coba kalau ke pasar aja. Orang teriak ikan aja sebelah sini, ikan di sini. Kita bawaannya tidak merasa tenang. Tapi di Makkah dan Madinah
sebegitu banyaknya orang di Makkah dan Madinah itu, tetapi rasa tenang itu tetap kita bisa dapat. Kata dia itu yang bikin dia heran dengan Makkah dan Madinah. Sebelum dia kenal Islam secara detail, kata dia, suasana itu saja itu dahsyat sekali. Sebegitu banyak orang tapi tetap rasa ketenangan itu bisa didapatkan. Nah, ini kelebihan kota Madinah. Yang kedua adalah kota Madinah ini Rasulullah SAW mendoakan keberkahan. Siapa saja yang datang ke Madinah, dia akan mendapatkan sebagian dari keberkahan yang Rasulullah SAW pernah doakan di Madinah. Jadi dulu kita sudah sama-sama tahu bahwa Madinah sebelumnya namanya adalah Yasrib. Yasrib itu disebutkan Yasrib karena itu banyak penyakit. Waktu Rasulullah SAW datang, para sahabat yang dari Makkah, muhajirin, mereka itu masih hatinya tuh belum bisa, kalau bahasa kita sekarang belum bisa move on setelah meninggalkan Makkah. Maka Rasulullah SAW berdoa, Allahumma habib, ya Allah jadikan ini Yasrib ini menjadi satu tempat yang dicintai oleh para sahabat. Lalu setelah itu Rasulullah SAW menggantikan namanya dengan Madinah. Lalu kemudian Rasulullah SAW setelah karena ini dikenal dengan tempat penyakit, Rasulullah SAW mengganti namanya dengan Thayyibah. Jadi Thayyibah itu maksudnya adalah, nanti kalau yang biasa dengar nasyid atau lagunya Maher Zain, ya Thayyibata, itulah. Yang disebut Thayyibah itu artinya yang baik, yang bagus, itulah Madinah. Jadi Rasulullah SAW menggantikan namanya supaya menghasilkan aura positif. Coba itu Rasulullah SAW itu. Jadi beliau selalu begitu. Jadi kalau Rasulullah SAW ada orang namanya Murrun, Murrun itu artinya adalah pahit. Rasulullah, enggak, nama kamu bukan Murrun, nama kamu Hulwun, manis. Begitu Rasulullah. Kalau ada orang yang namanya tuh bawaannya tuh negatif, Rasulullah SAW menggantikannya dengan nama-nama yang positif. Makanya di antara adab memberikan nama anak itu jangan berikan nama anak yang negatif. Memang orang Arab dulu tuh kebiasaan memberikan nama itu yang negatif semua. Ada yang namanya Kilab, ada yang namanya Aus. Aus itu tukang maksiat. Ya, mohon maaf, ada beberapa teman-teman saya itu yang saya sering bilang ke mereka, nanti namanya diganti ya. Ada yang namanya La Amiri. Saya bilang dia ini sering nyalek, sering jadi. Kata saya, itu karena namanya La Amiri. Dalam bahasa Arab, la itu artinya tidak. Amir itu artinya pemimpinku. Karena disebutkan la amir berarti kamu bukan pemimpinku. Jadi kalau panggil beliau, panggil aja ini Amiri. Jadi ada beberapa teman juga begitu. Supaya menimbulkan itu tadi. Aura positif. Nah Rasulullah SAW demikian. Jadi Madinah itu Rasulullah SAW tukar namanya. Yang sebelumnya itu dikenal dengan banyak tempat penyakit. Rasulullah rubah dia dengan At-Thayyibah. Kemudian di antara kelebihan lagi yang lain dari Madinah itu adalah Rasulullah SAW mendoakan orang Madinah itu akan terhindar dari wabak dan penyakit. Itu Madinah. Lalu yang lain lagi kata para ulama, Rasulullah SAW mendoakan orang yang meninggal di Madinah itu mereka paling berhak mendapatkan syafaat Rasulullah. Jadi yang pergi Madinah ada di sebelah bagian kiri. Itu ada kuburannya namanya Baqi'. Di situ para sahabat dikuburkan di situ. Jadi siapa yang datang ke sana lalu kemudian dia meninggal, itu dia akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Di antara hamba-hamba umat Rasulullah SAW yang paling pertama mendapatkan syafaat itu mereka yang meninggal di situ. Kemudian fadilah yang lain, keutamaan yang lain di Madinah itu adalah siapa yang hidup di Madinah sampai nanti katakanlah sampai masanya Dajjal, maka dia akan selamat dari fitnah Dajjal.
Jadi itu batasan haram yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW itu batasan di mana Dajjal tidak bisa masuk. Jadi Dajjal ini tidak bisa masuk di 3 tempat. Yang pertama adalah Makkah Al-Mukarramah, di sepanjang batasan haramnya Makkah itu Dajjal tidak bisa masuk. Kemudian batasan Madinah haramnya itu Dajjal tidak bisa masuk. Dan yang ketiga adalah Masjidil Al-Aqsa. Dan ini di lain kesempatan Rasulullah SAW minta kita untuk tiga masjid ini kita perhatikan dengan baik. Nah ini diantara fadilah-fadilah yang didapatkan orang yang datang di Madinah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu kira-kira hal-hal yang bisa sebenarnya kalau dijelaskan lagi banyak sekali hadis-hadis yang bicara tentang fadilah Madinah ini. Kemudian secara keseluruhan nanti Madinah itu kehadiran Rasulullah SAW di Madinah itu nanti ada beberapa hal yang paling kental. Yang pertama adalah masjid. Yang kedua adalah proses Rasulullah SAW mendidik para sahabat. Nanti yang ketiga baru kemudian penjelasan tentang bagaimana Rasulullah membuat seluruh komponen masyarakat yang ada di Madinah itu hidup berdamai. Dan saya kira ini cocok dengan kita mau 17 Agustus. Kembali lagi kita ingatkan bagaimana kita sebagai satu bangsa. Pertama saya ingin bilang masjid dulu. Jadi waktu kemarin saya sempat jelaskan sebelum Rasulullah ke Madinah itu Rasulullah singgah dulu di satu tempat yang namanya Quba. Rasulullah bangun masjid Quba di situ. Ada para ulama beda pendapat, ada yang mengatakan Rasulullah 4 hari di situ, ada yang menyebutkan Rasulullah 14 hari di Quba. Dan beliau membuat masjid Quba itu. Lalu ada ayat yang turun yang menjelaskan di Quba itu fihi rijalun yuhibbu an yatatahharu. Dalam masjid Quba itu ada orang-orang yang suka senang untuk membersihkan diri mereka. Allah suka sekali dengan orang-orang yang membersihkan diri. Itu masjid Quba. Jadi sekarang nanti ada hadis Rasulullah bilang siapa yang sholat di Masjid Nabawi, setelah itu dia jalan pergi ke Masjid Quba, itu seakan-akan dia telah menunaikan umrah. Jadi lumayan panjang sebenarnya jalannya. Tapi sekarang pemerintah Saudi udah macam-macam, ada sepeda, ya, ada apa namanya lagi tuh, mobil di golf tuh. Nah itu tuh udah disediakan. Jadi tidak terlalu inilah capek-capek. Tapi kalau masih muda-muda, coba rasakan sedikit. Habis sholat di Masjid Nabawi, lalu kemudian jalan langsung ke Masjid Quba. Jadi Rasulullah ini di pertama datang di Madinah tuh identik sekali dengan masjid. Nanti setelah 14 hari baru kemudian Rasulullah SAW ada yang menyebutkan ada dua alasan kenapa Rasulullah SAW itu singgah di Masjid Quba. Pertama, karena Rasulullah SAW itu tahu situasi di Madinah. Ada 2 kubu, ada 2 kabilah yang bertikai, yaitu kabilah Aus dan Khazraj. Mereka ini sudah bertikai lama sekali. Nah Rasulullah SAW ini punya paman dari ibu itu dari Khazraj. Maka Rasulullah SAW tidak ingin langsung datang ke Khazraj. Kalau datang ke Khazraj nanti ya kalau orang Ambon bilang dia tuh datang langsung cari keluarga. Dan itu tidak baik. Maka Rasulullah SAW datang ingin memberikan kemuliaan kepada suku yang sebelumnya melawan Khazraj itu, yaitu suku Aus. Maka Rasulullah singgah di Quba. Yang pendapat kedua menyebutkan Rasulullah singgah di Quba itu selama 4 atau 14 hari itu, maksudnya untuk menunggu Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang terakhir keluar dari Makkah setelah beliau mengembalikan barang-barang yang pernah dititipkan ke Rasulullah SAW. Nanti sampai Sayyidina Ali sampai di Quba, barulah kemudian dengan Rasulullah rame-rame bareng-bareng masuk ke Madinah. Lalu kemudian orang-orang Madinah membuat kasidah itu yang hari ini sering kita baca. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' dan seterusnya. Nah, sampai di sana, sampai di Madinah, terus cerita tentang masjid itu kembali lagi. Ontanya Rasulullah SAW itu kan banyak orang, ya Rasul sudah nginap aja di rumah saya. Ya Rasul nginap. Kata Rasulullah SAW, biarkan ya onta, fa innaha ma'mura. Dia ini udah diperintahkan
Kemana dia sampai, maka di situ akan didirikan masjid dan didirikan rumah. Jadi di pikiran Rasulullah SAW itu, waktu berhijrah, pertama itu adalah masjid. Nanti di Kuba, lalu sampai ke Madinah, masjid lagi. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah, hal yang saya kira penting bagi kita untuk perhatikan tentang persoalan masjid ini. Saya pribadi dengan beberapa teman-teman sebenarnya kita sudah berusaha untuk buat masjid kita ini dengan baik. Kalau dilihat di Jawa, kemudian di beberapa, ada satu masjid namanya, sering lihat di Instagram, masjidnya namanya Ismuhu Yahya di Kalimantan ya. 24 jam buka. Orang yang datang dikasih kopi. Ini bapak-bapak kalau yang ngopi ya, saya sering bilang buat anak-anak, ini kalau kalian nggak punya duit, nah mau ngopi, pergilah ke masjid itu. Pergi ke masjid itu dikasih kopi. Ngantuk dikasih bantal. Saya coba bayangkan, itu terjadi di masjid di Maluku. Ngantuk, bangun, tidur di luar. Ya. Dari masa Rasulullah SAW, hampir semua aspek kehidupan masyarakat itu didesain dari masjid. Pasar didesain oleh Rasulullah SAW di masjid. Kemudian apalagi hal-hal yang pendidikan itu didesain oleh Rasulullah SAW di masjid. Sampai mohon maaf, sampai hal-hal yang sangat sensitif, soal peperangan pun Rasulullah SAW menyelesaikan di masjid. Tapi hari ini Bapak Ibu, masjid kita hari ini, kalau ada Ustadz yang ketua yayasan Jogokarian itu, siapa namanya itu, saya udah lupa. Kata beliau, hampir rata-rata masjid sekarang ini, takmir masjid itu punya program cuma satu, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dan memakmurkan masjid, membangun masjid sebesar-besarnya. Dan kita lupa sebenarnya ada banyak program yang mesti dihadirkan di situ. Jadi mungkin dari Makassar sampai ke Sumatera, itu mungkin kita sudah dapatkan beberapa masjid-masjid cara pengelolaannya yang bagus kayak begini. Teman saya bilang, Ustadz, kotong satu kali pergi di Makassar, pergi di satu masjid kecil. Itu dia pun WC, kotong kira kata ini hotel. Kalau datang dia masjid kotong di Ambon sini. Di beberapa masjid lah, seng semua. Bagaimana pengelolaannya? Lalu kemudian kalau kita tanya berapa saldonya, itu dahsyat. Saldonya itu luar biasa. Jadi kita ini senang sekali mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, lalu kemudian pengeluarnya seirit-iritnya. Padahal uang yang diberikan oleh jamaah itu semestinya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran jamaah masjid. Sampai kemarin waktu Covid, saya sempat bilang ke beberapa teman-teman yang di masjid, dia bilang itu duitnya itu ada sekitar 400-an. Salah satu masjid, saya usah sebutkan. Saya bilang kalau duit ente uang ini 400 juta, kas keluar 50 untuk kasih orang-orang di sekitar karena Covid ini juga. Jangan sampai ada orang meninggal karena kelaparan, nanti kalau lihat masjid yang nanti akan ditanya. Karena uang itu dalam rangka itu tadi. Nah Bapak Ibu dirahmati Allah, kita ingin untuk membuat masjid kayak begitu. Problem kita di sini adalah saya termasuk yang berusaha untuk bikin itu, tapi belum sampai inilah. Mudah-mudahan ini kan masih dalam proses, alhamdulillah ini udah jalan. Tapi Bapak Ibu berharap besar sebenarnya kalau wallah alam lah, ini cuma bilang kalau andai Bapak Ibu ini sampai katakanlah misalnya majelis Al-Mulk ini perbankan ini punya satu masjid, paling mungkin kan Bapak Ibu akan desain akan bagus begitu. Soalnya problem kita di Maluku ini adalah kadang takmir, kan ada 3, takmir, yayasan, dan jamaah. Ini 3 komponen ini penting sekali. Nah kadang-kadang tuh pemakmuran masjid itu dia sulit karena 3 ini tidak jalan. Kadang takmirnya jamaahnya mau begini, takmirnya mau begitu. Kadang takmir dengan jamaahnya udah iya sampai ke yayasan nggak begitu. Jadinya pengelolaan masjidnya tidak ini.
saya dengan beberapa teman tuh pengen sekali masjid itu dia menjadi salah satu basis untuk mendidik karakter umat ini. Jadi bawaannya jangan sampai masjid itu hanya ansih untuk sholat aja. Jadi kalau kegiatan lain, tidak ada. Yang ada di situ cuma sholat saja. Kita ingin supaya membuat masjid kayak begitu. Saya berharap mudah-mudahan ya Bapak Ibu di kompleks masing-masing ya bisa melakukannya. Tapi kalau ya ada waktu begitu, ada kelebihan rezeki. Kalau Bapak Ibu sampai bisa bikin masjid sendiri dikelola oleh ya ini cuma angan-angan aja. Perbankan Al-Mulk, itu dahsyat sekali. Jadi itu bisa jadi percontohan buat masjid-masjid lain dalam pengelolaan masjid. Jadi kalau kita periksa-periksa ini masjid kita ini dananya tuh 100-an, 200, 300-an dan seterusnya itu sebenarnya bisa dikelola untuk kemaslahatan orang-orang. Ada banyak orang miskin, jadi bikinlah kegiatan-kegiatan yang mencerahkan umat. Jadi itu yang pertama, cerita tentang Madinah itu pasti kita akan cerita tentang itu. Yang kedua, Madinah itu adalah cerita tentang hijrah. Perbaikan itu. Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau dulu selama di Makkah itu Rasulullah SAW tidak memberikan pembebanan. Yang Rasulullah tanam selama 13 tahun buat sahabat itu adalah menanamkan kepada mereka akidah dan akhlak yang baik. Jadi tidak ada itu yang namanya mengeluarkan uang dan seterusnya, tidak ada itu pembebanan lain, itu tidak ada. Yang ada di sana adalah mengokohkan keyakinan para kaum muslimin dan menanamkan kepada mereka akhlak yang baik, akhlakul karimah aja. Tapi semenjak datang ke Madinah, mulai pembebanan itu, aturan-aturan itu mulai berlaku. Nah ini pelajaran penting adalah Bapak Ibu, kita ini kalau mau berubah menjadi pribadi yang baik, maka perhatikan apa yang diperhatikan oleh Al-Quran dalam proses perubahan. Saya kasih contoh, Bapak Ibu tahu keseng, kalau para sahabat itu sampai ke Madinah tuh masih minum mabuk. Kaget ya. Jadi sahabat itu di Madinah itu sebagian itu masih minum mabuk. Waktu sampai di awal-awal itu baru kemudian ada beberapa ayat yang menyinggung tentang bagaimana merubah perilaku mabuk itu. Pertama, ayat turun bicara yas'alunaka 'anil khamri. Mereka tanya tentang khamar. Lalu Allah bilang kul fihima ismun kabiru wa manafi'un linnas. Bilang khamar dan perjudian itu di dalamnya ada manfaat, tapi ada juga dosanya besar. Tapi Allah belum mengharamkan. Jadi itu secara bertahap. Lalu selang beberapa waktu kemudian ayat turun bicara tentang khamar ini. Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendekati solat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Mulai sahabat yang biasa mabuk, dong perhatikan. Ini kalau dari pada subuh sampai zuhur, ini mantap dipakang 2-3 botol itu jadi masalah. Nanti kalau dari zuhur sampai ke asar, kayaknya waktunya ya minum tapi rasa-rasa lah. Nanti kalau dari asar sampai maghrib juga karena sempit, ya ini juga minum rasa-rasa lagi. Lebih-lebih lagi antara maghrib dengan isya. Karena waktunya sempit, ini tidak boleh on di sini. Tapi setelah isya sampai subuh, ini mantap. Jadi Bapak Ibu, orang Arab itu menyebutkan khamar atau di ketemu bilangin sopi itu al-karam. Saya sempat jelaskan ya. Karam itu yang mulia. Jadi kalau ada tamu datang ke rumah, kemudian tuan rumahnya tidak menyuguhkan sopi, itu namanya tidak menghargai tamu. Itu orang Arab dulu. Jadi kalau mereka datang, itu ya ada bir tuh. Satu botol dulu. Itu bagi mereka dulu itu namanya penghormatan kepada tamu. Nah Allah ingin merubah karakter mereka itu tidak satu kaligus, tapi dilakukan secara bertahap tadi.
Nanti setelah beberapa waktu setelah itu, baru kemudian ayat turun jelas tentang khamar ini, judi dan seterusnya. Ini sesuatu yang haram yang mesti kalian tinggalkan. Baru para sahabat tinggalkan. Ada cerita sampai ada ayat itu turun, Bapak Ibu. Ayat itu turun, sebagian sahabat itu ada pegang sopi begini. Ada pegang. Ini kalau kira-kira kalau ketong berlakukan di Ambon nih kira-kira bagaimana? State, tanggung juga kan di tangan ini. Kira-kira gitu. Tapi sahabat ini karena sudah terpola dengan baik, proses perbaikannya itu dilakukan secara bertahap. Mereka tidak lagi ada alasan itu. Ada ini tanggung ada di tangan, tidak. Seluruhnya menumpahkan khamar di Madinah, sampai disebutkan di Madinah itu khamar itu setinggi mata kaki orang dewasa. Jadi ditumpahkan itu saking banyak. Jadi bayangkan di belakang rumah di dapur itu drum khamar itu besar-besar. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, ini yang saya ingin bicara bahwa saya ingin sampaikan bahwa kisah sejarah Madinah ini dia mau bilang bahwa perbaikan kita itu tidak boleh satu kaligus langsung. Tapi dilakukan secara bertahap. Jangan percaya orang yang berubah secara instan tiba-tiba, yang awalnya pemalas sholat, biasa bikin ini dan seterusnya, tiba-tiba ada satu waktu dia rajin sholat, dia mengaji, dia zikir. Itu jangan percaya. Itu biasanya bertahan 5-6 hari saja. Itu biasanya 5-6 hari saja. Tapi ikutlah apa yang Rasulullah, yang Allah didik para sahabat, dilakukan secara bertahap. Sebelum nanti kita break untuk sholat, sedikit saja. Ada beberapa teman-teman yang mengaji dengan saya, Bapak Ibu mungkin tahu, itu komunitasnya komunitas Hijrah Kemai, anak-anak muda. Mereka itu awal mengaji dengan saya, pas awal mengaji kita tanya, terakhir pegang Al-Quran kapan? Bapak Ibu, yang anak Hijrah Kemai yang awal itu seusia dengan saya. Kira-kira berapa? 40-an? Bukan, saya masih 30-an. Ada yang bilang begini, Ustaz, beta ini terakhir pegang Al-Quran ini kalau saya salah SMP kelas 1. Sudah, kalau terakhir pegang Al-Quran SMP kelas 1, sebenarnya saya ingin tanya bagaimana sholat. Oh kalau gitu jangan tanya lagi. Tapi setelah 1, 2, 3 kali kita pengajian, saya bilang ke mereka begini, Ustaz tahu dong ini sing sholat. Ya Ustaz, kau mobilin coba kau malu hati. Oke. Jadi begini, don tahu ke yang sholat itu wajib. Ya Ustaz, sholat wajib. Begini saja. Kalian berusaha dalam 1 hari kalian tetap sholat 5 waktu. Entah itu sholat di dalam waktunya yang ditentukan atau sudah di luar waktu, sehingga jadi masalah. Memang itu kesalahan. Tapi dari awal ini sebagai mendidik dulu. Karena saya bilang tadi itu, tidak mungkin saya bilang, kamu semua ngaji dengan Ustaz toh, 5 waktu mesti ini ya, itu sembisa. Dan itu sekarang ini baru mereka jelaskan, Ustaz kalau dulu Ustaz bilang, kotong ini mesti sholat 5 waktu terus subuh dan seterusnya, hari ini mungkin kotong akan tinggalkan pengajian Hijrah Kemain. Jadi 1 pekan, 2 pekan itu kita evaluasi. Saya tanya bagaimana sholat? Ya Ustaz, ya karena biasanya sholat subuh karena biasa kotong bangun lewat, bangun mau sholat juga suka berupi kantor. Jadi biasanya kotong repelakan dengan sholat zuhur. Jadi sholat, ini mau sholat zuhur ini tuh 2 rakaat sebelum zuhur itu sholat subuh. Coba bayangkan. Tapi saya bilang tidak mengapa. Karena ini anak-anak ini, teman-teman yang bergabung dengan saya ini, kita tidak bisa salahkan karena dia dengan durasi yang lama tidak sholat. Secara pelan-pelan, saya bilang sudah, gak apa-apa, secara pelan-pelan saja. Sampai mungkin sekitar 3-5 bulan, saya bilang oke, sekarang kita rubah. Mesti dari 5 waktu itu, mesti ada 3 sholat yang dilakukan secara berjamaah, yang boleh ketinggal. Lalu mulai berusaha, tidak boleh ada yang keluar, ada 1 sholat yang keluar dari itu kecuali cuma 1 saja. Kalaupun bisa cuma 1 saja yang keluar. Dan 1 itu kira-kira Bapak Ibu tahu sholat apa? Sholat subuh. Itu pasti. Alhamdulillah sampai kemudian seiring dengan waktu kita evaluasi teman-teman yang sebelumnya mengajinya sudah yang dulu
Ya Allah, ini kalau mengaji nih, saya sering bilang ke mereka, ini kalau kalian mengaji ketemu dengan Allah yarhamu Ustaz Ali Fauzi, kamu binasa di sini. Udah bilang bareng Ustaz Ali Fauzi itu gimana? Ini Allah yarhamu, ini Ustaz senior kita yang sudah meninggal. Ustaz Ali Fauzi itu kalau kamu mengaji begini, itu beliau yang pakai rotan. Tidak, buka mulut itu, Nabi dikasih pelung ke dalam. Itu Ustaz Ali Fauzi, Allah yarhamu. Tapi saya bilang dengan anak-anak ini tidak bisa menyalahkan mereka seluruhnya. Ini kesalahan akumulasi. Ada kesalahan orang tuanya, ada kesalahan guru-gurunya, ada kesalahan lingkungannya, ada kesalahan dai ustadznya kayak kami ini yang tidak lihat mereka. Alhamdulillah baku tahan mereka pengajiannya dari 2016 sampai sekarang 2024. Bapak Ibu, alhamdulillah saya itu satu kali ketika pengajian dong mengaji kita dengar. Selesai baru itu komentar, kita bilang, ada kaseng di antara kamu ini yang pernah videokan kamu mengaji dulu? Ada Ustaz, coba dengar sekarang. Lalu bandingkan dengan dong mengaji sekarang. Bapak Ibu dirahmati Allah, itu hal kedua yang tadi Witing sampaikan bahwa proses perubahan itu tidak boleh dilakukan secara instan. Yang instan itu selalu saja yang baik. Makanya banyak makan mie instan. Yang instan itu kurang baik. Lakukan secara bertahap atau perbaikan, insya Allah itu akan banyak memberikan kebaikan dan itu lebih kuat dibandingkan ketemu perubahan secara instan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya juga menyampaikan bahwa Pak Andi mungkin sudah meninggalkan kita ya, Pak Andi Yusuf, karena memang ada tamu juga dari Jakarta yang sedang berkunjung ke sini. Tadi saat kami datang sudah sempat. Dan yang paling pasti juga yang tadi disampaikan Ustadz di terakhir sebelum kita sholat maghrib, bagaimana sebenarnya proses ketika kaum Ansar ya Ustadz ya tiba di Madinah, ternyata mereka tuh tidak langsung loh kayak kita bilang sampai Rasulullah langsung bilang ayo belajar agama begini aturan agamanya, tidak, dibiarkan dulu dengan kebiasaan lamanya. Nah mungkin ini juga menjadi hal penting bagi kita ketika kita memperbaiki ibadah kita. Yang kayak Ustadz bilang tadi, ada di beberapa komunitas teman-temannya Ustadz ternyata sholat subuhnya dilakukan pada saat zuhur. Nah kita juga mungkin bisa belajar dari situ bahwa kebiasaan kita yang sholatnya mungkin tinggal 5 menit sholat asar, baru kita sholat zuhur, mungkin kita bisa merubahnya lagi pelan-pelan. Tapi tidak boleh instan ya Ustadz ya, karena itu malah jadi bahaya. Ketika kita instan bisa jadi setelah itu kita nggak akan sholat lagi, karena kita nganggap malah jadi beban. Nah kita akan melanjutkan lagi beberapa hal lain terkait Madinah. Tadi kan kita udah bicara masjid, terus prosesnya. Nah ada beberapa lagi, ada kurang lebih 2 lagi ya Ustadz ya, yang akan Ustadz sampaikan. Mari silakan Ustadz. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi tambahan sedikit saja bahwa memang begitu proses untuk kita memperbaiki diri kita dan semua kita selama kita ruh masih ada di jasad kita, maka tidak ada kata cerita bahwa kita sudah berhenti untuk mendidik diri kita merubah ke perubahan yang lebih baik. Tidak ada cerita begitu. Setiap saat mesti berusaha untuk banyak memperbaiki diri dan lebih dekat lagi dengan Allah. Karena kita tidak punya jaminan untuk mendapatkan surga. Memang sebagai seorang muslim ada jaminan itu, tapi kita mesti jangan sampai terpedaya, karena bisa jadi ada banyak dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Yang dosa-dosa kecil itu kalau dikumpulkan bisa besar, dia bisa menjatuhkan kita pada tempat yang kita tidak inginkan. Maka kita berusaha untuk memperbaiki diri sebagaimana yang Allah jelaskan itu tadi. Jadi ini juga bisa diterapkan ke anak-anak kita, bahkan mungkin pasangan kita dan seterusnya. Karena setiap kita ini hidup dengan beberapa nilai dengan jangka waktu yang lama, ya, beberapa jangka waktu yang lama. Tapi ada beberapa hadis yang mesti kita ingat di sini tentang usia kita ini. Jadi di Masjid Kanawa itu
Saya pribadi itu kita bikin program taklim, dan program taklimnya itu untuk 3 segmen. Ada untuk anak-anak, kemudian ada untuk orang tua, lalu kemudian dengan anak-anak muda. Anak-anak muda itu yang SMA, kuliah, itu ada ininya. Dan saya bilang setiap segmen itu ada hadis yang menghendaki untuk kita itu jadi baik. Untuk anak-anak ada hadis yang Rasulullah SAW, saya kira semua kita tahu, yang kata Rasul, murru sibyanakum bis salati wa hum sab'a sinin. Perintahkan anak kalian untuk sholat ketika mereka usia 7 tahun. Wadribuhum, dan pukul mereka ketika mereka di usia 10 tahun. Tentunya pukul di sini bukan pukul sebagaimana yang sampai masuk, iya, bukan itu ya. Jadi dalam Islam itu pukul yang dimaksud itu adalah pukul darbun yang dirasakan itu memberikan adab. Dia tidak meninggalkan bekas, tapi dirasakan oleh anak itu bahwa si orang tua ini lagi tidak suka dengan apa yang dilakukan itu, yaitu meninggalkan sholat. Jadi 7 tahun dia diperintahkan sholat, lalu kemudian 10 tahun kalau dia tidak sholat, dia diperintahkan oleh Rasulullah SAW pukul. Yang perintah pukul ini bukan siapa-siapa, ini Rasulullah yang perintahkan. Maksudnya karena ini di usia ini nih dia mesti biasakan sholat. Soalnya kalau sampai berikutnya itu sholat itu Masya Allah berat sekali. Ya, karena Allah bilang wa innaha lakabira. Sholat itu berat. Dia berat. Kalau dari kecil dia tidak terbiasa itu jadi berat. Kecuali kalau ya orang-orang tertentu yang Allah berikan kemudahan kepada mereka. Kalau tidak itu sulit sekali untuk sholat. Karena sholat ini sama-sama kita tahu wajib, maka diperintahkan begitu. Nah, kita bikin pengajian buat anak-anak itu karena itu tadi, dibiasakan. Lalu ada segmen yang kedua itu apa yang Rasulullah SAW Ibnu Abbas jelaskan dalam sebuah ayat di surat Al-Ahqaf itu bicara tentang orang yang usia 40 tahun. Jadi Allah bilang hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Sampai ketika dia sudah di usia yang matang, yaitu usia 40 tahun. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah rezekikan kepadaku, berikan kepadaku ini ada rasa syukur agar saya dengan orang tuaku dan seterusnya. Nah, Ibnu Abbas bilang begini tentang usia 40 tahun ini. Kata beliau, man balagha arba'ina, siapa yang sudah sampai 40 tahun dan kebaikannya tidak mampu mengalahkan keburukannya, kata Ibnu Abbas, kamu siap-siaplah tempat kamu di neraka. Jadi waktu saya sampaikan ini di masjid, bapak kaget. Oh begitu Ustaz? Ya, Ibnu Abbas ngomong begitu. Kenapa usia 40 tahun? Karena usia 40 tahun itu kalau ikut usia normal Rasulullah SAW, itu kita sudah lewat separuh, lebih separuh. Rasulullah usia 60-an lebih. Kalau sudah 40 tahun itu sudah lebih 30 tahun lebih. Jadi kalau di usia itu kebaikan kita tidak mampu mengalahkan keburukan kita, itu sulit. Nah, kenapa sulit? Karena dari 0 sampai 40 tahun itu dia hidup dengan nilai tertentu. Jadi untuk mau merubahnya itu dia butuh proses yang lama lagi. Sedangkan sisa dia kalau kita bilang sisa dia tuh yang ininya tuh tinggal 20 tahun lebih. Jadi kalau sampai 40 tahun ini sholat masih hancur dan seterusnya, itu kata Ibnu Abbas mesti khawatir dengan diri. Mesti khawatir dengan diri kita. Ini bagaimana ini? Dan dalam Islam ketika bicara 40 tahun itu hampir semua itu udah matang. Cara bersikap udah matang, karakter dia udah matang, hal-hal yang seterusnya itu udah matang semua. Itu usia 40 dalam Al-Qur'an. Makanya ya kita berusaha kalau sudah sampai ketong yang sudah belum sampai 40, ya hitung-hitung ini tinggal berapa tahun ya mesti disiapkan semua itu. Atau yang sudah sampai 40, ya usahakan baik-baik untuk kejar jangan sampai. Jangan sampai. Lalu kemudian ada hadis yang berikutnya yang Rasulullah bilang Allah akan melepaskan tidak terima udzur orang yang sudah sampai 60 tahun. Maksudnya apa? Kalau orang sudah 60 tahun, itu udzur apapun yang menjelaskan itu Allah tidak terima lagi. Kenapa? Karena usianya dia hidup sudah terlalu lama. 60 tahun itu sudah lama. Jadi misalnya alasan ini ya mengerti juga ya.
kotong sutua jadi kotong susah sholat, itu Allah yang terima. Karena dia hidup sudah terlalu lama. Ini kotong begini jadi ya mengerti juga ya. Saya sempat jelaskan itu ada dulu masih tinggal di Tanah Rata, mau pergi khutbah di Masjid Amal Soleh, lewat dari depan ini apa hotel Santika. Dulu di situ ada apa tukang ojek kan di situ. Ada yang motor diberi ke saya, ade. Ya mungkin sekitar 40-an masuk 50-an. Iya, bagaimana bang? Antua kasih tuh pun tangan desak bro. Ade, mengerti juga. Jadi antua kasih itu bang 20.000, maksudnya supaya taruh di kotak amal. Itu dalam hati. Oh saya kira saya pun 20.000 ini kas guru saya pun kewajiban sholat Jumat. La haula wala quwata illa billahil azim. Tapi ya begitu. Ya Rasulullah bilang hati-hati kalau sudah 60 tahun itu Allah yang terima uzur lagi. Ya ente ini kalau bahasanya itu ente ini terlalu hidup terlalu lama 60 tahun. Kalau masih pemalas ibadah, waliyadzubillah ente sebenarnya sedikit lagi ente semua mati. Jadi 60 tahun ini kalau masih ada uzur lagi, apa orang-orang yang ada ini belum tentu sampai 60 tahun. Ente sampai sudah 60 tahun. Karena itu ini mesti hati-hati bagi kita. Nah, perubahan ini Bapak Ibu dirahmati Allah, kita yang belum sampai 40 tahun atau sudah sampai 40 tahun ke sana, ya kita mesti khawatir untuk menyiapkan diri tadi itu. Tetapi perubahan itu mesti sekali lagi tidak boleh sampai terlalu cepat. Dia mesti secara bertahap-tahap. Kalau Ustaz, bagaimana kalau dalam kotong proses ini lalu kemudian mau datang per kotong? Nanti akan berlaku hadis Rasulullah SAW tentang seorang lelaki yang membunuh 100 orang lalu kemudian dia berniat untuk berhijrah, berniat untuk menjadi orang baik. Allah pasti akan melihat dari kotong pun niat itu, hati itu. Jadi mulailah dengan pelan-pelan, sholat, mengaji dan lain sebagainya. Mungkin sikap kita dan seterusnya, cara bicara kita dan seterusnya. Ya selama masih hidup ya kita berusaha untuk memperbaiki itu. Nah itu yang kita dapatkan dari sejarah Madinah di mana Rasulullah SAW mendidik para sahabat, memberikan mereka pembebanan itu tidak secara satu kaligus tapi secara bertahap-tahap. Yang berikutnya adalah tentang bagaimana Rasulullah SAW mendidik, membuat semua orang-orang yang ada di Madinah itu menjadi satu, yang kita kenal dengan piagam Madinah. Ya di Madinah itu ada orang Nasrani, ada orang Yahudi. Tapi Rasulullah datang, Rasulullah bikin mereka semuanya dalam satu umat. Ada sekitar 40-an lebih item yang ada pada piagam Madinah itu. Intinya itu adalah siapa saja yang datang menyerang orang Madinah, entah dia Yahudi atau dia Nasrani, maka orang Islam berkewajiban untuk membantu mereka. Begitu juga kalau ada siapa pun orang yang datang menyerang orang Islam, maka orang Yahudi dan Nasrani mereka itu adalah orang-orang yang satu sama dengan orang Islam dan mereka punya kewajiban untuk membantu orang Islam. Dan demikian Rasulullah SAW membuat satu tatanan bahwa negara itu tidak mesti orang semua Islam. Karena Islam sendiri mengakui yang namanya perbedaan agama. Pluralisme agama itu diakui. Jadi Allah bilang dalam Al-Qur'an, "Walau syaa rabbuka laja'ala an-nasu ummatan wahida." Kalau Allah ini berkehendak, Allah akan bikin seluruh manusia ini satu agama. Kalau Allah berkehendak. Tetapi Allah biarkan mereka dengan perbedaan mereka masing-masing. Maka nanti ada ayat di surat Al-Hujurat, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum. Allah buat kita ini bersuku-suku, berbangsa dan seterusnya, alasannya agar kita dita'arafu, agar kita saling antara satu yang lain itu saling mengenal. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau bicara toleran, Islam sudah banyak menjelaskan banyak prinsip-prinsip dasar dalam toleransi itu tinggi sekali. Sampai beberapa profesor orang-orang orientalis itu mereka mengatakan satu ayat yang luar biasa bicara tentang toleransi itu adalah di surat Al-Kafirun bagian terakhir, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Itu dahsyat sekali. Jadi ada kebebasan buat saudara-saudara kita untuk mereka menjalankan keimanan mereka, agama mereka, tanpa harus kita mencampur baur di situ. Sebagaimana juga agama kita dalam proses ritual kita juga tidak mengajak saudara-saudara kita lain untuk mencampur ritual kita. Itu yang disebut dengan toleransi. Tapi kalau andai yang biasa dilakukan sekarang ini,
yang ini pun kegiatan, yang ini datang ya baku campur di sini, yang ini pun kegiatan datang campur, itu bukan toleransi. Itu sikap sinkritisme, mencampur adukan agama, dan itu tidak baik. Ya, justru nanti muncul hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, dari sejarah Madinah itu hari ini makanya para ulama itu bilang sebelum ada penjelasan tentang HAM dan seterusnya, itu Rasulullah SAW sudah menjelaskan duluan dalam piagam Madinah. Dan dalam tahun 1938 ada muktamar seluruh pengacara dunia kalau salah itu di Lahai apa di Lahore. Itu mereka menjelaskan bahwa apa yang Rasulullah SAW bikin itu melampaui apa yang dipikirkan orang-orang orientalis dulu. Ya, Rasulullah sudah paham bagaimana menghargai orang yang berbeda keyakinan dan seterusnya, itu Rasulullah sudah paham. Dan lebih-lebih lagi kita sekarang di Indonesia, ya kita ini semua menerima Pancasila Undang-Undang Dasar sebagai dasar kita. Karena itulah konsensus ini yang diterima oleh kaum muslimin ini mesti dijaga, dan negara tetap mesti kita jaga agar tidak terjadi perpecahan. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita lihat-lihat lagi misalnya dengan Pancasila kita, sudah banyak ulama kita yang bicara Pancasila itu kalau dilihat semua dasarnya itu ada dalam Al-Quran semua. Mulai dari Tuhan Yang Maha Esa, Qul Huwallahu Ahad, sampai yang bagian terakhir keadilan sosial yang Allah bilang adilu, berlaku adillah, sesungguhnya adil itu dekat dengan takwa dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, dengan demikian kita berharap sekali semakin bertambah usia negara kita ini, cara kita hidup beragama pun akan semakin baik, cara toleransi kita juga semakin baik, dan tidak mestilah kita bikin toleransi dengan sebagaimana yang difahami beberapa teman-teman, mencampur adukan agama, itu tidak dibenarkan. Biarkan apa adanya, masing-masing menjalankan agama mereka masing-masing tanpa mesti antara satu yang lain mesti saling ya dicampur adukan. Saya kira ini hal yang ketiga yang bisa kita pelajari dari sejarah Madinah, yaitu sejarah di mana Rasulullah SAW membuat piagam Madinah itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Nah, di bagian terakhir ini sebenarnya luar biasa ya. Kalau Ustaz bicara tentang bagaimana Rasulullah mengatur kondisi ketika beliau sampai di sana, di daerah yang sebenarnya semua agama ada saat itu ya Ustaz ya. Namun Rasulullah membuat sebuah piagam yang sebenarnya luar biasa. Kalau tahu isi piagam Madinah dibandingkan dengan piagam PBB, kayaknya piagam Madinah lebih luar biasa sebenarnya. Karena mengatur 40 item itu mengatur keseluruhan ya, tata kehidupan di Madinah. Padahal Madinah pada saat itu belum menjadi sebuah negara ya Ustadz ya. Masih sebuah, kalau Madinah masih malah komunitas. Iya, kelompok kecil. Karena kenapa saat itu Rasulullah belum sampai membebaskan Mekah. Belum sampai membangun sebuah imperialisme baru begitu saat itu. Tapi beliau sudah berpikir bahwa ini loh tatanan yang saya harus buat sebelum menjadikan Islam sebagai agama yang kebanggaan, sebagai agama yang besar. Makanya sih sebenarnya kita juga harus patut berbangga hati bahwa ketika orang bicara tentang toleransi, Islam sudah mengajarkan itu. Ketika orang bicara tentang keadilan, Islam sudah mengajarkan itu. Dan ketika orang bicara tentang bagaimana kisah saling mencintai dan menghargai dengan yang lain, malah Islam sudah menjelaskan itu. Karena kenapa? Benar, kalau kita datang ke Madinah masih ada daerah yang saat ini pun masih ada ya Ustadz ya, daerah-daerah yang benar-benar masih ditinggali oleh yang non Muslim. Sepertinya. Iya. Kalau di Mekah memang tidak ada sama sekali ya. Tapi di Madinah itu masih ada, dan itu ternyata piagam Madinah itu sampai sekarang masih begitu berharga di Madinah. Nah ini juga menjadi sebuah, ini buat kita teman-teman perbankan, bahwa profesionalismenya kita, namun dalam keseharian kita tidak boleh lepas dengan kebanggaan kita sebagai seorang Muslim. Yang seperti Ustadz bilang tadi ya, jangan karena kita menghargai teman, sudah waktu sholat, kadang-kadang kita mengalah untuk lebih baik menghargai teman itu makan dulu baru kita sholat. Kadang-kadang kan kita begitu ya. Mungkin untuk teman-teman yang marketing gak ada masalah sih, karena dia kalau keluar dia bisa sholat, dia sekalian sholat. Yang biasa jadi masalah teman-teman di operasional, yang jadi teller, yang jadi CSO,
kadang-kadang karena ingin menghargai teman yang lain makan, saya ngalah dulu tidak sholat gitu kan. Pas dia baliknya tinggal 5 menit waktu sholat selesai. Terus kita mau marah sudah nggak bisa lagi. Nah ini yang mungkin kita juga harus melihat teman-teman bahwa pada kondisi apapun kita tidak boleh sampai lupa dengan keadaan bahwa kita masih punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di kajian kali ini ada beberapa hal yang kita bisa pelajari kembali, bahwa ternyata Madinah adalah merupakan tolak ukur awal Rasulullah mulai mengatur segala sesuatunya dalam Islam. Madinah adalah langkah awal Rasulullah memberikan pelajaran kepada sahabat-sahabatnya dan kita sekalian. Mungkin dari situ kita bisa belajar bagaimana kita akan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau saya yang tangkap paling luar biasa sebenarnya tadi cerita tentang masjid. Memang saya, Ustadz Hatta, kadang-kadang Pak Saman, kadang-kadang kalau kita ngomong tentang masjid kita sedih. Kenapa? Masjid bagus-bagus yang sholat 10 orang, tapi ketika tanya duitnya ratusan juta loh. Terus masjid takmirnya berkelahi dengan yayasan atau bikin takmir tandingan. Ada masjid kayak gitu kan di Ambon. Jadi takmir ini sholat duluan, selesai sholat jamaah berikutnya datang dengan imam yang lain. Dan itu kenyataan. Makanya mungkin teman-teman kalau kita nggak bisa bangun masjid, tapi mungkin kita yang teman-teman yang ada di lingkungan sekitar, teman-teman perbankan bisa menjadi. Ayo kita lihat masjid-masjid kita lagi. Jangan karena orang mau bangun masjid bikin besar-besar masjid, tapi kalau yang sholat cuma 5-6 orang sama. Ada beberapa masjid kasihan kalau kadang-kadang saya datang memang kadang-kadang saya juga bingung. Pas mau imam, Pak bisa jadi imam Pak. Loh, masjid sebesar ini tidak ada imam. Saya juga belum bersedia jadi imam kalau begitu. Atau imamnya belum datang, imamnya masih di tempat lain. Nah, mungkin dari situ teman-teman kita coba, dan semoga ini menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Sebelum kita mengakhiri kajian kita di malam hari ini, mungkin Ustadz akan pimpin doa bersama di malam hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan menjadi berkah dan pahala bagi kita. Bapak Ibu dirahmati Allah, saya ajak kita semua untuk berdoa. Kita bertabaruk dengan suratul Fatihah. Pertama kita niatkan mudah-mudahan majelis ini menjadi wasilah untuk menyucikan jiwa kita, menggugurkan dosa-dosa kita, memberatkan pahala kita, mizan kita, dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna min ar-rasyidin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.